Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 300, Kekejaman Victoria. Emily tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, dan kau masih saja mengatakan ingin putus dengan Jordan. Kau menyebut Jordan begitu aku mengatakan bahwa dialah pria yang paling kau cintai. Kau jelas mencintai Jordan dan bukan Paman Russell. Victoria tampak sangat canggung dan malu. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu ketika dia berada di New York City, dia sekarang tampak lebih kurus dan kusam. Namun, hal itu tidak memengaruhi kecantikannya karena dia tidak mengenakan riasan apapun. Keanggunan penampilannya yang polos membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ia tidak lagi terlihat seperti CEO yang mendominasi seperti dulu. Sebaliknya, ia terlihat seperti wanita yang menyedihkan dan rapuh sekarang. Jika Jordan melihatnya seperti ini, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan merawatnya sepanjang malam. Victoria sangat marah. Bukankah aku sudah bilang padamu bahwa kau tidak boleh menemui Jordan atau menghubunginya lagi? Apa kata-kataku tidak didengar lagi? Emily memegang tangan Victoria dan berkata dengan genit, Victoria, tenanglah. Jordan ada di Houston, dan dia tidak bisa menemukanmu sebelumnya. Kau juga tidak memberitahu dia tentang putusnya hubungan kalian, jadi aku takut dia tidak bisa bersikap santai. Saat aku bertemu Jordan tadi, dia menceritakan semuanya padaku. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu marah karena anak-anaknya. Dia meyakinkan saya bahwa Anda tidak perlu mengurus anak-anaknya atau menjadi ibu tiri mereka. Putra yang ia miliki bersama mantan istrinya akan diambil oleh keluarganya sementara hak asuh putrinya yang berusia 3 tahun akan diberikan kepada ibunya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin memiliki 2 anak lagi denganmu dan bahwa dia akan memastikan bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang bebas dari kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Victoria, Jordan tampaknya cukup tulus, jadi maafkan saja dia. Jangan marah padanya. Di sisi lain, Victoria tetap teguh pada pendiriannya dan berkata, tidak mungkin antara aku dan Jordan. Itu tidak ada hubungannya dengan anak-anaknya. Bingung, Emily bertanya, tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Kamu tidak putus dengannya karena kamu takut menjadi ibu tiri anak-anaknya. Emily bingung pada saat ini. Padahal, dengan pengertiannya terhadap sang kakak, ia pun merasa Victoria seharusnya cukup murah hati untuk menerimanya. Lagi pula, Victoria sudah lama tahu soal fakta bahwa Hailey tengah mengandung anak Jordan. Salah satu anak kembar Hailey adalah hasil hubungan asmara Jordan. Jika Victoria sungguh-sungguh keberatan, dia pasti sudah lama putus dengan Jordan, apalagi menyetujui lamarannya. Emily bingung. Karena bukan karena anak-anak, mengapa kamu memutuskan hubungan dengannya? Apakah karena dia tidak menghabiskan waktu denganmu akhir-akhir ini? Saya harus mengatakan sesuatu tentang itu. Jordan akhir-akhir ini sangat kesal. Putranya tidak memiliki ayah, dan dia tiba-tiba memiliki seorang putri sekarang. Siapa yang akan senang jika mereka ada di tempatnya? Victoria, sebagai tunangan Jordan, kamu seharusnya pengertian padanya dan tetap di sisinya untuk menghiburnya. Victoria duduk di sofa dengan kaki jenjang dan rampingnya disilangkan. Itu juga bukan alasannya. Emily duduk di sampingnya. Kedua kaki mereka sama panjang dengan kaki supermodel. Lalu apa sebenarnya alasannya? Emily bertanya. Victoria tidak memberitahu Emily jawabannya, tetapi malah berkata, jangan ikut campur urusanku dengan Jordan. Singkatnya, ingatlah bahwa Jordan dan aku tidak akan pernah bisa bersama lagi di masa hidup ini. Kamu tidak berencana menemuinya lagi. Kirim seseorang untuk mengembalikan anting dan surat itu kepadanya. Victoria bahkan tidak membaca surat permintaan maaf Jordan kepadanya, jadi dia jelas bertekad untuk putus dengan Jordan. Emily berkata, adikku tersayang, kau ingin aku meminta seseorang untuk mengantarkan sepasang anting berlian ini kepadanya. Siapa yang harus kukirim? Sopir atau salah satu kurir wanitamu di Perry Express? Tahukah kamu berapa harga anting-anting ini? 57 juta dolar. Apa kamu tidak takut kalau ada yang mengambilnya dan melarikan diri? Victoria tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi sepasang anting berlian berwarna itu, yang dia tahu harganya sangat mahal. Victoria berkata, baiklah, antarkan saja ke Jordan secara langsung. Katakan padanya untuk meninggalkan Houston dan jangan pernah datang menemuiku lagi. Juga, aku akan menjual villa kami di New York, dan aku sudah mengemasi barang-barangku juga. Katakan padanya untuk kembali ke New York City dan mengambil barang-barangnya dari villa. Emily mulai sedikit bersimpati pada Jordan, dan bertanya, Vicky, apakah kamu benar-benar akan bersikap begitu kejam padanya? Victoria berkata, cepatlah kembali. Ini adalah terakhir kalinya kamu diizinkan melihat Jordan. Setelah mengatakan itu, Victoria menuju ke atas. Emily menghela napas, menyimpan anting-anting berlian itu, dan menyimpannya di dompetnya sebelum meninggalkan villa.
Setelah keluar, Emily takut ada orang yang akan merampoknya di sepanjang jalan, jadi dia menelepon Salvatore, yang baru saja mengantarnya, dan memintanya untuk datang menjemputnya. Tak lama kemudian, Salvatore kembali dengan BMW seri 7. Nona Clarke, mengapa Anda ingin kembali lagi secepat ini? Apakah Anda lupa sesuatu? Tanya Salvatore. Sambil menopang dagunya dengan tangannya, Emily berkata, aku akan mengembalikan hadiah yang diberikan Jordan kepada adikku. Entah mengapa, dia bersikeras untuk putus dengannya. Ngomong-ngomong, Salvatore, katakan padaku dengan jujur, apakah Jordan pernah tidur dengan wanita manapun saat dia keluar akhir-akhir ini? Saat mengemudi, Salvatore meyakinkan Emily, Tuan Jordan sangat sibuk dengan pekerjaannya akhir-akhir ini, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah ini sama sekali. Lagi pula, Tuan Jordan tidak pernah repot-repot melakukan hal-hal seperti itu. Kalau tidak, kalau dia berhubungan dengan wanita, aku tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Emily memikirkannya dan merasa bahwa kepribadian Jordan mungkin tidak seburuk itu. Karena bukan karena kepribadian Jordan, mengapa Victoria begitu ngotot ingin putus dengannya. Ketika mereka kembali ke kamar hotel Jordan, Emily masih tidak dapat memahami masalah itu. Emily, kenapa kau kembali secepat ini? Benarkah Victoria juga ada di sini? Ketika dia membuka pintu kamar Emily lagi dan melihatnya, Jordan mengira Emily telah membawa Victoria juga. Namun, Emily berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku di sini sendirian. Emily bahkan mengembalikan anting-anting itu ke Jordan dan berkata, Vicky tidak menginginkan hadiah-hadiah itu, dan dia juga tidak membaca surat itu. Dia juga bilang dia ingin menjual villa yang kamu tempati di New York City, jadi dia ingin kamu berkemas dan membawa barang-barangmu pergi. Apa? Jordan tertegun setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya dia benar-benar akan memutuskan hubunganku dan tidak akan pernah berbicara padaku lagi selamanya. Villa tempat mereka berdua tinggal di New York City dibayar penuh oleh Victoria, jadi wajar saja jika dia punya hak untuk melakukannya. Tapi kenapa? Emily berkata, aku juga tidak tahu kenapa. Aku sudah memberitahunya janji-janji yang telah kau buat, tetapi dia tetap tidak mau memaafkanmu. Menurutku dia marah padamu, bukan karena anak-anak atau karena kamu tidak menghabiskan banyak waktu dengannya akhir-akhir ini. Apakah kamu melakukan hal lain yang membuatnya marah? Jordan bingung. Apakah ada hal lain? Saya tidak ingat melakukan apapun yang memprovokasi Victoria. Luangkan waktu untuk memikirkannya sendiri. Victoria tidak akan membiarkanku tinggal di sini bersamamu terlalu lama. Aku tidak bisa mengunjungimu sesuka hati lagi di masa mendatang, kata Emily. Emily hendak berbalik dan pergi ketika Jordan meraih lengan Emily.